Reva tahu nih. Kalau Reva nggak buru-buru tahu, gue takutnya Dean makin sering cari masalah sama lu. Ya gue tahu sih konsekuensinya. Tapi di satu sisi gue nggak mau, Yan. Gue nggak mau ngerusak hubungan Reva, Dean sama papanya. Ya gue juga paham. Tapi paling enggak mereka tuh tahu masalah yang terjadi ini bukan salah lu, tapi salahnya Dean. Ya tetap aja gue nggak bisa ngomong sama Reva. Gue nggak mau dia jadi kepikiran. Ray, kenapa? Lo kelihatan sedih kayak gitu, lo lagi ada masalah ya? Gue baru aja dari kontrakannya Mondi, Pak. Sekalian bawain dia sarapan. Tapi gue malah lihat dia sama Alia. Jadi lo ngeliat Alia ada di kontrakannya Mondi? Gue nggak tahu, Pak. Tadi ada orang yang bilang kalau Mondi ada di kosan cewek sebelah, terus akhirnya gue susulin. Karena gue penasaran. Tapi ternyata gue malah lihat dia sarapan berdua sama Alia. Jadi Alia itu ngekos di sebelah kontrakannya Mondi? Nggak tahu persis, Pak. Perasaan gue udah gak karuan. Lo pasti cemburu ya? Kayak saran dari gue sih, mendingan lo cepet-cepet jujur soal perasaan lo ke Mondi deh. Biar semuanya tuh jadi jelas. Tapi gue cewek, Pak. Masa gue duluan sih? Gue udah sering kasih kode ke Mondi kalau gue suka sama dia. Dan gue yakin Mondi juga suka sama gue. Karena dia sering perhatian sama gue. Karena dia sering ngasih sikap yang manis ke gue. Tapi gue malah lihat dia deket sama Alia. Sumpah, Pak. Perasaan gue bener-bener gak karuan. Hai, Kenapa? Kok kelihatannya bete gitu? Gimana Tata nggak bete, Yan? Semenjak My Handsome Gary itu ke Bandung, kerjaan Tata tuh cuma nungguin ojol yang super lama dan akhir-akhirnya cuma bisa kasih PHP, pemberian harapan palsu. Kan kesel kalau misalnya Tata udah nunggu lama banget, di akhirnya mau di cancel. Kesel. Kan ada ojek pangkalan. Aduh, no. Tata males nawarnya, Yan. Ya, Yan bisa aja sih sebenarnya kalau Tata mau diantar jemput sama Ian, ya
Ya boleh aja. Andre jemput sama Ian? Ya maksudnya buat biar Tata lebih aman aja. OMG, Tata tuh seneng banget deh. Ian itu memang bestie Tata paling baik. My handsome Gary pasti bangga punya sahabat kayak Ian. Yaudah Ian, Tata masuk dulu ya. Bye. Bye. Wih, Tata pergi kembaran gua nongol. Woi, woi, kenapa lu? Wih, sang mati di orang lu. Lu kenapa sih? Nih badan lu ngedrop kayak begini. Gue pilek, Yan. Tunggu. Kenapa lo? Lo habis berantem sama siapa lo? Terus berantem sama Dean. Lo duel sama dia? Semalam? Iya. Semalam kan hujan. Lo berantem sambil hujan-hujanan gitu. Iya, Bawel. Lo kenapa nggak bilang sama gua? Ya buat apa? Kan ini urusan gue sama Dean. Gue nggak perlu ngasih tahu lu, gue nggak perlu ngasih tahu anak warrior lainnya lah. Harus gue sendiri yang nyelesain. Ini kayaknya udah saatnya nih Neng Reva tahu nih. Kalau Reva nggak buru-buru tahu, gue takutnya Dean makin sering cari masalah sama lu. Ya gue tahu sih konsekuensinya. Tapi di satu sisi gue nggak mau, Yan. Gue nggak mau ngerusak hubungan Reva, Dean sama papanya. Ya gue juga paham. Tapi paling enggak mereka tuh tahu masalah yang terjadi ini bukan salah lu, tapi salahnya Dean. Ya tetap aja gue nggak bisa ngomong sama Reva. Gue nggak mau dia jadi kepikiran. Nanti dia sedih gimana? Gue yakin, boy. Gue yakin 100%. Kalau lu sampai jujur sama Reva, Reva pasti respect sama lu. Dan gue juga yakin, Reva pasti ngebantuin lu buat cari solusi pecahin masalah ini. Lu bisa yakin itu tahu dari mana? Lu tahu dari mana Reva bakal respect sama gue kalau gue kasih tahu ke dia? Jawabannya ada di sini nih. Di hati lu. Lu tanya hati lu yakinin hati lu, dan lu tanya gimana sebenarnya perasaan Reva ke lu. Dia beneran cinta nggak sama lu? Jadi ya maksud gua setelah lu ungkapin perasaan lu ke Reva gitu. Ya ini mah namanya lu nyuruh gue nembak Reva dong. Itu namanya sambil menyelam minum air. Dan lu juga jadi nggak penasaran Reva beneran cinta atau enggak sama lu. Gue rasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk nyatain perasaan gue ke Reva. Gue harus bener-bener nunggu waktu yang tepat. Karena gue ngerasa sekarang Reva lagi jaga jarak banget sama gue. Diajak ngomong malah diem lu. Udah gue pikirin deh. Apa jangan-jangan selama ini gue salah ngertiin sikapnya Mondi ke gue? Ternyata emang dia nganggap gue cuma teman biasa. Dan emang dia sukanya sama Alia, bukan sama gue. Ya udah dong, lo jangan mikir macem-macem dulu. Ya, lo buangin tuh pikiran-pikiran negatif lo. Lo mikir positif aja dulu. Soalnya kan selama ini lo juga belum dengar penjelasan langsung dari Mondi. Sorry ya, Pak. Gue jadi curhat sama lo. Gak apa-apa, Ray. Justru kan gue sahabat lo. Dan gue justru seneng karena lo percaya sama gue dan lo cerita sama gue. Dan gue pasti akan ngelakuin segala sesuatu buat ngebantuin lo. Karena gue juga pengen lihat lo bahagia. Thank you ya, Pak. Sama-sama, Ray. Udah gak usah terlalu dipikirin. Jangan depan umum. Ampun es balok. Lo tuh gimana sih? Gue kan udah suruh lo istirahat di rumah, lo ngapain nekat masih masuk? Hah? Tuh kan mana bersin-bersin lagi. Udah tahu badan lo tuh lagi sakit, abis hujan-hujanan semalam masih aja masuk. Udah sih istirahat aja di rumah. Tuh kan jadi kayak gitu, tuh bersin lagi. Terus. Ya udah dong, jangan dimarahin terus. Udah tau gue lagi sakit. Ya gue terpaksa masuk karena udah UTS, hidung lancip. Ya justru karena itu lo kenapa nekat masuk coba? Nanti kalau seandainya lo nularin ke orang lain gimana? Atau di tengah UTS lo tiba-tiba lemes terus nggak bisa nyelesain?
Lu tuh pagi-pagi bikin gue gemes tau gak? Gemes. Lu perhatian banget sih sama gue. Kayak khawatir gitu, takut gue kenapa-napa.